silakan klik subscribe, like, comment, and share supaya The Power of Love ini semakin bisa memberkati banyak orang. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang ada di mana-mana, yang jauh dari Batam. Shalom, selamat pagi, Salam Pak. salam sejahtera buat kita. Untuk mengisi waktu dalam Zoom kesaksian ini, saya dasari kesaksian saya dari kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat ke-13 katakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya sedikit khotbah ya. Ayat ini kelihatannya sangat menakutkan, ya. Tapi buat saya ayat ini sangat membahagiakan. Sebab dikatakan di sana pencobaan itu pencobaan biasa aja. Kemudian dalam pencobaan itu Tuhan memberi kekuatan. Terus Tuhan memberi jalan keluar. Mau takut apa lagi kalau ada pencobaan kan gitu ya. Alias bahasa manusianya, aku sudah selesai dengan diriku, gitu ya. Datangnya pencobaan itu kan karena kita selalu khawatir, takut, ya ragu. Akhirnya pencobaan aja yang datang itu. Pencobaan aja yang menghampiri kita. Dan di ayat ini pun tidak dicatat pencobaan apa sih, ya kan? Tidak detail di situ. Lalu saya terjemahkan, ya hidup ini semuanya pencobaan. Kaya menjadi pencobaan kalau kita pikir pelit. Miskin juga menjadi pencobaan kalau kita malas, makin miskin kita. Sakit juga menjadi pencobaan kalau kita bersungut-sungut, menambah itu penyakit. Sehat juga pencobaan kalau kita tidak bisa memimpin hidup ini ke arah yang baik. Jadi semua hidup ini pencobaan. Tapi Tuhan bilang biasa itu kan itu. Pencobaan biasa. Kesaksian saya secara garis perjalanan hidup dari mulai SMA sampai hari ini memang saya kalau melihat pencobaan itu santai aja. Ya, santai aja. Tapi ternyata alkitabiah gitu. Apa yang menjadi gaya hidup saya selama ini, ya saya tidak mau frontal dengan orang. Saya tidak mau membuat gara-gara, saya hanya mengalir aja dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan itu ada pada diri saya begitu. Jadi semua kawan-kawan jika ada pencobaan, masalah hidup biasa aja. Jangan didramatisir pencobaan itu. Jangan direkayasa gitu pencobaan itu. Jalan aja, ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan menyertai kita di kala sakit, di kala apapun. Ada Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar. Ya Bapak Ibu ya, jadi saya pikir kita harus betul-betul pede, percaya diri itu untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita panik, kita marah, kita kecewa, kita putus asa, kita nggak punya kekuatan. Kita jadi lemah. Ya, jadi
Kiranya Roh Kudus memeteraikan di hati kita masing-masing, karena setiap saat kita mengalami pencobaan. Jadi biarlah dengan renungan singkat ini, dengan pengalaman hidup yang saya alami selama ini, saya bisa hari ini seperti ini, dengan pribadi seperti ini, dengan merasa berguna seperti ini, itu karena saya menghadapi hidup ini dengan biasa aja, tidak panik, tidak ngadu sana sini, yang ada mengadu sama Tuhan. Itu yang ada bagi saya mulai dari SMA sampai hari ini, mulai dari ngerti Tuhan itu ada, seperti itu. Saya suka kalau di ladang dulu waktu SMP, pulang malam dari ladang, lihat langit, lihat bintang, ya Tuhan, katanya dunia ini akan kiamat. Lalu bintang-bintang itu kemana itu hilang? Udah seperti itu dalamnya pertanyaan saya tentang ketuhanan masa kecil. Jadi hobi saya yang suka mancing ini gimana ini? Gak ada lagi dong yang mancing Tuhan kayak gitu. Betapa ngerinya bumi ini lenyap dengan segala isinya dan langit pun lenyap dengan segala isinya. Aku udah paham itu SD, SMP. Tapi boleh aku nikmati hingga hari ini dalam usia yang sudah cukup banyak. Ya bukti Tuhan itu ada, betul-betul saya nikmati. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Butar-Butar. Ya, saksiannya kalau menghadapi pencobaan, anggaplah biasa-biasa, bukan luar biasa. Amin. Hanya Yesus yang luar biasa ya. Amin. Kasih Ya, silakan Pak Tamrin, Raja Gugu. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Halo. Tuhan. Hari ini kita sudah menikmati hari yang baru di minggu ini. Yang mau saya saksikan dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah ini ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, puji Tuhan, kemarin pagi saya punya kesempatan untuk mengantarkan sepupu ke Bandara Selangit. Dia mau bertolak ke Jakarta. Dalam kesempatan itu saya sempatkan untuk mempertegas keyakinannya mengenai siapa Yesus. Itu yang saya syukuri. Di tengah-tengah zaman sekarang ini, dia sudah gadis, tentu sudah punya tentu rencana ke depan akan menikah. Yang saya tegaskan adalah bagaimana hidup beriman kepada siapa Yesus dalam hidupnya. Pertama, sudah yakin tidak dia ke surga. Baru yang kedua, kebaikan ini sering sekali menjadi jebak bagi manusia untuk secara khusus untuk orang Kristen menetapkan pasangan hidup. Dia kan baik, dia kan orangnya baik. Padahal apakah dia sudah percaya Yesus? Belum. Nah, ini menjadi persoalan utamanya. Puji Tuhan, saya tanya dia, jadi kebaikan itu tidak menyelamatkan, Bang? Iya. Jadi sekalipun orang yang pacarmu itu orangnya baik, kalau belum kenal Tuhan Yesus, standarnya Tuhan Yesus adalah percaya Dia. Yesus mati di kayu salib adalah tujuannya untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau ukurannya kebaikan untuk selamat, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Saya kembalikan pertanyaan itu. Ya, puji Tuhan, di dalam diskusi, dalam perjalanan sambil menyetir, ya puji Tuhan dia semakin meyakinkan dirinya untuk mengenal siapa Yesus. Barangkali juga sebagai seorang penginjil pun, ya puji Tuhan yang saya rindukan kepada Tuhan, dan ini juga minta dukungan doa dari Bapak Ibu, supaya Tuhan memakai saya juga efektif, sama seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan besok kemarin pagi, bahwa dasar kekristenan itu adalah Injil. Orang tidak memiliki Roh Kudus karena belum percaya Tuhan Yesus. Orang memiliki standar etika hidupnya tidak baik, ya karena belum kenal Tuhan Yesus.
pengenalan kepada Yesus itulah yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan manusia. Jadi tingkat perceraian pun sekarang semakin meningkat, termasuk juga di kalangan Kristen orang Batak sudah semakin tinggi. Etika moral pun semakin hancur. Ya, memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan semakin banyak orang yang hidupnya juga menjauh dari Tuhan. Barangkali itu kesaksian untuk pagi ini. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Tamrin Ajagogok. Kesaksian yang luar biasa. Ya, dua orang sudah menyampaikan tentang apa menjadi kehendak Tuhan. Jadi pertama saya dapatkan bahwa pencobaan itu luar biasa. Justru itu menjadi proses untuk kita naik kelas, ya, naik kelas. Jadi kita akan mengalami sekolah kehidupan. Kedua, tadi gimana inti Injil itu harus Yesus. Luar biasa, ya. Nah, jadi kalau menginjil tapi tidak inti Yesus itu bukan menginjil, ya. Jadi ini yang saya dapatkan hari ini. Nah, serahkan sekarang kepada Pak Domingus, ya. Domingus, silakan buka mic dan buka kameranya. Silakan Pak Domingus, ya. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih ya, masih bisa bergabung kembali di tempat ini ya. Ya, tentunya berbicara tentang kesaksian atau pengalaman kita ketika kita berjalan di dalam koridornya Allah, tentunya itu cukup banyak. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua hambanya, ya itulah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Namun saya ini kan adalah seorang penginjil sekaligus menggembalakan jemaat Tuhan di NTT Pulau Sumba, yang dimana NTT ini atau pada umumnya Pulau Sumba ini dikenal dengan okultisme yang begitu tinggi sekali. Nah, dalam sebuah kesaksian yang mau saya lemparkan kepada rekan-rekan di Power of Love ini, yang saya menghidupi sampai dengan detik hari ini adalah bagaimana kita bisa sedikit selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Memang kita berkata bahwa kita ini melayani Tuhan, tapi terkadang kita sedang melayani pikiran kita sendiri kebanyakan. Nah, kenapa saya memiliki sebuah pemahaman demikian? Karena kami di Sumba ini kan mayoritas Kristen. Kami mayoritas, bisa dikatakanlah kami 80-an% kami ini orang Kristen di Pulau Sumba. Tapi kami di Pulau Sumba ini, bahkan NTT Nusa Tenggara Timur, ini kami ini dikategorikan adalah provinsi yang termiskin. Saya sering bergumul dengan hal ini. Tuhan, kami ini setiap saat, bahkan setiap bangun pagi, kami berdoa memberkati daerah kami. Tapi kenapa daerah kami seperti ini? Bahkan juga saya juga punya satu sahabat dari Toraja. Oh, sana kekristenannya juga besar, kata. Tetapi di sana pun juga masih daerah yang lemah. Nah, saya sering bergumul. Akhirnya di sini kesaksian saya pada pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terus memberitakan Injil bahwa kita percaya dengan Tuhan, tetapi jangan sampai di dalam hati kita masih ada Allah lain. Mungkin dasarnya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika kita berkata ada Allah, ada Tuhan dalam hati kita, lalu di waktu yang sama pun juga ketika ritual-ritual, ternyata kita masih mempercayai Allah lain, sehingga dia adalah Allah yang cemburu. Sehingga sebenarnya yang membuat saya bisa memfoniskan, yang membuat
daerah kami atau provinsi kami ini adalah anak-anak Tuhan memberitakan Injil, tetapi di waktu yang sama masih ada Allah lain. Karena kami masih berkompromi dengan budaya, kami masih tapi minta maaf Pak Sapa tadi yang nomor 2, memang itu tidak ada pengaruh tentang keselamatan itu, tidak pengaruh itu. Tapi berbicara tentang hati besarnya Allah ini adalah memberkati kita. Tetapi Tuhan menunda berkatnya itu untuk dinyatakan kepada kita, karena kita ini belum selaras dengan Dia. Jadi kemarin itu ketika saya memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga yang belum percaya sama Tuhan, mereka bertanya sama saya, Pak Pendeta, boleh tidak kita makan itu sesajian yang disiapkan untuk roh orang mati? Karena kalau di Sumba ini kan kalau ada ritual kan bakar ayam lalu disiapkan untuk orang-orang mati, lalu dikasihkan makanan ya di tempat yang kecil gitu. Nah, bolehkah itu anak-anak Kristen atau orang-orang Kristen makan itu? Lalu kalau dimakan, apakah itu bisa masuk surga atau masuk neraka katanya? Lalu di situ karena saya melihat di sana banyak yang mayoritasnya adalah agama suku, lalu saya bilang tidak boleh makan. Oh ternyata sama ya, sama semua pendeta bilang tidak boleh makan. Dia berkata demikian. Lalu saya berdoa sama Tuhan, kasih saya kesempatan bagaimana saya bisa berbicara dengan petua agama ini, agar saya bisa berbicara khusus dengan dia dengan hal ini. Karena sangka saya ini adalah hal bagaimana saya memasukkan Injil di dalamnya. Lalu situ memang saya hanya berkata, tidak boleh dimakan. Saya bilang begitu. Lalu tiba-tiba singkat ceritanya saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya sudah selesai bercerita dengan dia sering, saya keluar ke kamar mandi, ke toilet. Tiba-tiba saya ke toilet, dia juga mau ke toilet kebetulan. Pas saya keluar dari toilet, dia juga di sana. Lalu saya punya kesempatan untuk tunggu dia. Saya tunggu sama dia, lalu saya berkata, sebenarnya masalah makanan, masalah minuman itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tidak mempengaruhi sama sekali. Saya mau kasihkan ayatnya, tapi saya tidak kasih ayatnya, tapi saya hanya baca langsungkan saja bahwa bukan apa yang masuk di dalam perut yang menajiskan orang, tapi yang keluar gitu. Lalu oh gitu, berarti boleh sebenarnya orang Kristen makan ini makanan yang disiapkan untuk orang mati. Ya, dia bilang begitu. Lalu saya bilang sebenarnya ini tidak ada makanan dan minuman yang dilarang. Saya hanya bilang begitu sama dia. Berarti boleh ya Pak Pendeta ya katanya. Saya bilang saya hanya senyum aja dengan dia. Lalu singkat ceritanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, lah untuk besoknya lagi itu ternyata ketika kami pergi pelayanan hari Minggu itu ternyata dia punya anak dan dia punya cucu. Dia suruh pergi ke gereja kami. Saya di situ saya tanya sama cucunya dengan anak-anaknya. Kenapa kalian bisa datang bergereja? Karena selama ini saya sudah bangun gereja di sini sudah 11 tahun, tapi kenapa selama ini tidak datang? Karena kebetulan gereja kami ini cukup dekat lah, adalah sekitar 300-an meter aja dari ketua agama ini. Lalu dia bilang, oh pas saya, dia bilang itu. Bapak saya bercerita tadi malam kalau di tempat sini benarnya kita boleh saja makan makanan apa saja katanya, biar sekalipun itu disiapkan untuk orang mati. Tapi bapak saya tadi malam cerita kalau Pak Pendeta berkata bahwa semua makanan itu boleh dimakan katanya. Lalu saya bilang oh ya gitu ya, oke saya bilang gitu. Lalu pikiran saya ini adalah kesempatan untuk saya. Lalu saya bilang, ketika selesai ibadah, boleh tidak hari karena kebetulan di sana PA-nya besok hari Selasa, boleh tidak PA di rumah? Oh boleh karena saya ini selalu buat ITM ibadah. Oh boleh ibadah di tempat saya. Jadi hari Selasa itu kami PA, kami memberitakan Injil.
Ya puji Tuhan ya suami istri mereka hari itu mereka terima Injil dan mereka melemparkan, membuangkan kepercayaan lama mereka. Lalu saya di situ senang sekali dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun ya saya memberitakan Injilnya menurut saya ya biasa saja gitu. Tapi saya sangat percaya bahwa Roh Kudus sangat besar pertolongannya dalam memberitakan Injil. Karena memang lagi-lagi memberitakan Injil adalah hati besarnya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Bahwa kan sampai Pengkhotbah 3 ayat 18-19 berkata, tanpa roh Allah, manusia dikatakan seperti binatang. Dan ini sangat artinya kehidupan kita ini sebenarnya adalah sia-sia. Sekalipun kita kaya raya, kita apapun yang kita nikmati, yang kita miliki dan hidup, kita harus percaya bahwa tanpa roh Allah, saya ini adalah seperti binatang. Makanya yang saya selalu pegang dalam hidup saya, bahwa kematian itu terlalu dekat dengan saya. Sebab itu saya akan berusaha melakukan yang terbaik semampunya saya. Gitu. Memang tadi seperti yang dikatakan oleh saudara, oleh hamba yang kedua yang menyampaikan hati itu yang dirasakan Tuhan, bahwa perbuatan baik kita tidak ada membawa kita dalam keselamatan. Tetapi ketika kita memiliki sebuah pemahaman atau searah dengan Tuhan itu, memang perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Tetapi ketika kita memiliki pandangan bahwa kematian itu terlalu dekat dengan saya, maka tidak ada kesempatan untuk kita khawatir, untuk kita takut, untuk kita membanggakan diri kita, meninggikan diri kita dengan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Tadi kesimpulannya dan kesaksian yang selami adalah Tuhan senantiasa menyertai kita ketika kita di dalam pemberitaan Injil, pemberitaan firman. Dia senantiasa memberkati. Karena itu yang dijanjikan. Kalau masalah makanan dan minuman, dia tidak pernah berjanji, aku akan menyertai kamu sepanjang akhir zaman. Tidak. Tetapi satu yang dijanji, ketika kamu memberitakan Injil, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Akhir zaman artinya sampai kamu mati, saya akan menyertai kamu. Kamu memberitakan Injil kemana-mana pun juga, kamu akan saya sertai. Tetapi terkadang kita ditakutkan, dikhawatirkan, dibuat kita bimbang sedikit. Kalau kita memberitakan Injil, kita siap menderita, tidak juga. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu. Kita memberitakan jangan sampai kita harus lari ke 12 murid Tuhan, mati martir. Tidak juga. Jangan sampai kita mempunyai, nanti kita sudah mendapatkan hati Tuhan yang baik dalam hati kita. Jangan sampai dengan pemahaman ini memberitakan Injil akan menderita, tidak ada tempat tidur dan lain sebagainya. Tidak juga. Jangan sampai kita memiliki pandangan ini, sehingga pandangan ini membawa kita untuk kita khawatir, bahkan kita menunda-nunda untuk kita menyampaikan hati Tuhan kepada banyak orang. Jangan sampai nanti saya ini diginikan. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita tetap memberitakan hati Tuhan. Jangan sampai kita bilang, mengatakan bahwa kamu karena tidak percaya Yesus, nanti kamu masuk neraka ya, kamu nanti dibakar. Wah tidaklah. Jangan sampai kita seperti itu. Artinya kita hanya melemparkan saja hati Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh hambanya tadi yang kedua, saya setuju bahwa tanpa roh Allah ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang kita ini berasal dari tubuh jiwa saja, bukan tubuh jiwa dan roh. Kita ini berasal dari tubuh jiwa saja. Ketika roh Tuhan menyatu dengan jiwa kita, sehingga tubuh jiwa atau roh kita, jiwa kita menjadi satu, sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang terbaik di dalam. Jadi ini saja mungkin banyak waktu yang saya ambil ini. Kesaksian memang terlalu banyak sebenarnya karena saya sudah banyak, saya adalah anak penginjilan, bahkan sudah 3 kali dikasih racun pun juga. Yang kedua kopinya tumpah. Ternyata ketika kopinya tumpah itu saya dipanggil. Langsung dipanggil memang di belakang bahwa minta maaf tadi ternyata kopi itu kami tidak senang Pak Pendeta memberitakan Injil di tempat kami. Saya bilang waduh gitu ya, oh, Tuhan menyayangi mama, Tuhan sangat menyayangi mama. Saya bilang gitu aja. Kalau sampai hari ini pun juga saya terus memberitakan Injil, sebenarnya sudah tidak lagi karena sudah banyak yang tidak senang dengan saya karena saya di kampung-kampung memberitakan Injil.
banyak yang tidak suka karena saya terus berkata percuma kamu beribadah, yang kamu lakukan adalah adat istiadat, terkadang keras gitu, terkadang juga lembut juga gitu. Artinya saya sangat, kesimpulannya Pak Pendeta, Pak Ketua, sangat besar pertolongan Tuhan dalam hati saya ketika saya menjadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, dari yang pertama tadi Pak Moderator Terbutar, kita harus memandang segala pencobaan itu biasa-biasa. Justru pencobaan itu membuat kita naik kelas rohani. Dan Pak Tamrin tadi katakan, arus pusat pemberitaan kita bukan perbuatan baik, tapi adalah Yesus sendiri yang sudah korban di kayu salib. Nah, yang ketiga Pak Domingus tadi bercerita, kenapa NTT secara mayoritas Kristen, tapi nilai-nilai Kristen tidak ada. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka hanya Kristen secara lahiriah, tapi tidak punya kesaksian hidup. Nah, makanya untuk solusi ke depan, apa yang disampaikan itu bukan pengetahuan. Karena pengetahuan tidak pernah menyelamatkan orang. Tapi bagaimana kesaksian hidup kita diubah oleh Tuhan. Di mana hidup kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Roh Tuhan dan roh kita ada satu kesatuan. Unity in the Spirit. Karena manusia pada awalnya terdapat 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, cuman orang melupakan yang tadi roh tadi. Jadi berfokus pada jiwa dan tubuh saja. Nah, tapi hari ini kita dengar kesaksian bagaimana mengizinkan roh itu dominan menguasai jiwa dan tubuh, sehingga yang kita sampaikan bukan pengetahuan, tapi bagaimana Tuhan sendiri mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru.